Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini. Terima kasih Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk berbagi praktik baik. Di mana bulan kemarin saya dan rekan-rekan guru BK seprovinsi Sumatera Selatan mengikuti pelatihan atau BIMTEK calon fasilitator daerah BK yang diadakan oleh Dinas DJTK Sumsel. Hal itu setelah pelatihan ada 3 tahap yang harus saya laksanakan sekolah ini. Yang pertama on job learning 1 bersama para siswa, yang kedua on job learning 2, dan yang terakhir adalah on job learning 3, yakni berbagai praktik yang hari ini akan kita laksanakan. Kemarin di Palembang selama 4 hari 5 hari kami dikasih materi tentang 7 jurus BK hebat. Ya, jadi dari Padepokan Kementerian Pendidikan memberikan kami jurus-jurus 7 jurus BK hebat yang harus diaplikasikan di sekolah ini dan harus di-share kepada teman-teman sekalian. Kenapa hal ini dilakukan? Tidak lain tidak bukan karena generasi Z yang kini mengisi ruang-ruang kelas kita memiliki keunggulan dalam berpikir kritis dan beradaptasi. Namun di samping itu, mereka juga menghadapi tantangan baru seperti stres, akademik, kesulitan mengelola emosi, rendahnya resiliensi atau daya latih, serta penurunan kemampuan bersosialisasi. Itu menurut Menteri Pendidikan. Selain itu, Menteri Pendidikan mengharapkan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, pengelolaan emosi, dan penguatan potensi diri siswa. Jadi selain akademik, Pak Abdul Mukti juga menekankan kepada guru-guru agar mementingkan mental siswa. Sebagai upaya memperkuat peran BK di sekolah, lahirlah program 7 jurus BK hebat yang berisi panduan praktis yang membantu guru BK, bukan hanya guru BK tapi bisa dipraktekkan oleh wali kelas, guru wali, dan seluruh guru mata pelajaran dalam menumbuhkan kesejahteraan psikologis serta karakter positif seluruh peserta didik. Itu yang pertama. Terus apa yang saya pelajari waktu di Palembang? Ini dia, 7 jurus BK hebat. Ada 7 Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita sebagai guru harus mampu jurus 1 kenali potensi. Jadi seluruh guru di SMK ini harus mampu mengenali potensi diri siswa. Makna dan fokus muatan ini membimbing siswa agar mengenali kekuatan, minat, dan bakat dirinya sebagai dasar pengembangan diri. Itu jurus yang pertama. Yang kedua, kelola emosi. Makna dan penguatannya melatih siswa memahami dan mengekspresikan emosi dengan cara sehat dan positif. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, yakni menumbuhkan kemampuan bertahan, bangkit, dan beradaptasi saat menghadapi kesulitan atau kegagalan. Yang keempat berikutnya, jaga konsistensi. Jadi para guru diharapkan mampu membiasakan siswa bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan konsisten dalam mencapai tujuan. Yang kelima, jalin koneksi. Mendorong siswa membangun hubungan sosial yang sehat, empatik, dan saling menghargai. Yang keenam, membangun kolaborasi, yakni menanamkan semangat kerjasama, gotong royong, dan komunikasi positif di lingkungan sekolah, baik di antara para guru, wali kelas, guru BK, para wakil, ataupun kepala sekolah. Dan yang paling penting, bagaimana siswa memiliki kemampuan untuk bekerja sama di antara mereka. Yang terakhir, nomor 7, menata situasi. Makna dan fokus muatan makna menata situasi ini adalah mengembangkan kemampuan beradaptasi dan mengelola lingkungan agar tercipta suasana belajar yang kondusif. Jadi tugas kita guru, kata Kementerian Pendidikan, harus menyiapkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tidak ada bullying Pak, tidak ada kekerasan, agar siswa menjadi rumah yang kedua bagi siswa sekolah ini. Harapan penerapan di sekolah. Dari 7 jurus BK tadi, harapannya dengan 7 jurus tadi Bu, Pak, siswa mengenali potensi dirinya yang pertama. Jadi mereka bisa dikenali potensinya agar bisa berkembang secara
maksimal. Yang kedua, siswa mampu mengelola emosi dan stres. Jadi bukan hanya cerdas dan kreatif secara akademik, tapi siswa juga kesehatan mentalnya terjaga, belajar dengan bahagia. Yang ketiga, siswa memiliki ketangguhan dalam menghadapi tantangan serta terbiasa berkolaborasi dan berperilaku positif di lingkungan sekolah. Dari 7 jurus tadi diharapkan baik di sekolah atau saat lulus nanti siswa memiliki ketangguhan dan tidak mudah putus asa, apalagi sampai ada kasus-kasus bunuh diri. Ada perundungan apa di sekolah agar siswa mentalnya kuat, lulus bisa menghadapi tantangan dunia kerja. Penerapan 7 jurus BK hebat juga menemukan sinergi antar guru. Jadi dengan 7 jurus BK hebat ini dituntut kita para dewan guru selalu bekerja sama untuk mendidik siswa, menanamkan karakter dan sikap disiplin. Guru BK berperan sebagai pengarah dan fasilitator layanan. Untuk kami itu ya, guru BK dengan BK yang lain. Yang kedua, wali kelas dan guru wali berperan membangun hubungan personal dan memantau keseharian siswa. Insya Allah di sini sudah dilaksanakan. Guru mata pelajaran turut menanamkan nilai-nilai karakter dan memberi ruang pengembangan potensi di dalam pembelajaran. Jadi di setiap pelajaran harus diikuti dengan penanaman nilai-nilai karakter. Oke, setelah mendapat pelatihan tersebut, kami melaksanakan on-job learning 1 yang sudah saya laksanakan bulan kemarin. Pelaksanaan kegiatan OJL 1 dilaksanakan pada September 2025 di kelas 10 DKV atau multimedia. Materi yang kami ambil jurus 1 kenali potensi. Materinya waktu itu materi gaya belajar. Kenapa memilih materi ini? Tujuannya kegiatan membantu peserta didik mengenali potensi dirinya, khususnya dalam gaya belajar. Gaya belajar sudah kita ketahui ada 3, itu visual, auditory, dan kinestetik. Agar mereka dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dan efektif bagi dirinya. Ini cocok sekali untuk kelas 10. Yang kedua, metode layanan klasikal atau pembelajaran di kelas yang kami gunakan menggunakan pendekatan ARKA. ARKA itu singkatan dari aktivitas, hanya R-nya refleksi, K konsep, A terakhir aplikasi. Aktivitas kemarin saya gunakan pengisian angket dan game bantu petani. Kalau mau lebih jelasnya nanti bisa ditonton di link YouTube. Jadi OJL 1 sudah saya rekam, saya masukkan ke link YouTube. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti. Teknik untuk mengenali potensi siswa Bapak Ibu itu bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, konseling ataupun tes. Guru BK sudah biasa membuat angkat-angkat tes untuk siswa atau psikologi ya. Tapi sekarang sangat mudah sekali, Bapak Ibu juga bisa melakukan untuk berolahraga misalkan, mengenali bakat, minat, kemampuan, potensi siswa. Ada yang online Bapak Ibu, itu ada punya saya juga. Akupintar.id. Di situ ada tes gaya belajar, langsung isi, hasilnya langsung muncul nanti seketika setelah isi selesai. Ada tes kecerdasan majemuk, ada tes bakat, ada semua di situ banyak. Tinggal suruh login siswa, masukkan nama, isi pertanyaan. Mudah sekali untuk sekarang. Alhamdulillah hasil dari kegiatan tersebut seluruh siswa mengetahui gaya belajar yang dimiliki. Sudah angkatnya sebar, itu fotonya ada, dan cara belajar yang disarankan. Itu yang pertama. Yang kedua, implementasi jurus 3, tumbukan resiliensi atau RLT. Materi yang saya ambil materi resiliensi Gen Z. Kegiatan ini saya laksanakan pada Oktober minggu kedua 2025 di kelas 12 PKJ 2. Kenapa saya milih kelas 12? Karena 12 memiliki tantangan yang berat. Saat keluar nanti juga harus mempunyai daya tahan yang tinggi, kemampuan daya bangkit. Tujuan kegiatan ini menumbuhkan kemampuan siswa untuk bangkit dari kegagalan, berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan, serta bekerja sama mencapai tujuan bersama. Metodenya sama masih. Metode itu mengenai ARKA. Ada aktivitas di awal, ada game, ada pemuatan konsep, dan terakhir dikaitkan dengan aplikasi sehari-hari. Hasilnya siswa mengetahui tingkat resiliensinya dari hasil angket dan belajar melalui pengalaman langsung dari game yang saya terapkan. Selanjutnya diharapkan siswa mampu menarik makna resiliensi dalam kehidupan sehari-hari. Selama proses on-job learning ada beberapa hambatan. Yang pertama,
yang saya alami sebenarnya tidak banyak hambatannya, cukup lancar. Tapi yang pertama keterbatasan waktu pelaksanaan. Karena sekolah kita ini SMK, sibuk praktek sana sini, berbarengan dengan simulasi dan lain sebagainya, akhirnya tumpur-tumpuran, nyelip-nyelip. Yang kedua, pemahaman guru dan siswa masih beragam. Apa dari Kementerian Bapak Ibu, guru BK itu cenderung disuruh untuk tindakan preventif dan pengembangan sebenarnya. Itu dari kuliah juga dulu seperti itu. Tapi dunia sekolah-sekolah lebih sering guru BK untuk nakut-nakuti siswa pemahaman. Siswa juga seperti itu. Mereka mempunyai pemahaman siswa yang BK pasti siswa yang bersalah. Yang ketiga, variasi antusiasme siswa. Atau sendirilah kalau di kelas berapa persen antusias, berapa persen kurang antusias. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan media. Kalau kita menggunakan arka yang pakai aktivitas tadi, bermain game dan sebagainya, membutuhkan media yang banyak sebenarnya. Cuman kita terbatas. Upaya untuk mengatasi hambatan. Ada 4 upaya yang harus dilakukan. 1, koordinasi dengan kolaborasi BK, wali kelas, dan guru wali. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi di sekolah. Yang ketiga, menggunakan metode yang kreatif dan menyenangkan. Yang keempat, memanfaatkan media sederhana dan inovatif. Kesimpulan. Nah, terakhir, kesimpulan setelah mengikuti pelatihan, menerapkan, mengimplementasikan jurus-jurus yang didapat, kesimpulannya adalah pelaksanaan berbagi praktik baik jurus baik hebat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan diskusi yang bermakna, menyenangkan, serta relevan dengan kebutuhan peserta didik masa kini. Melalui implementasi jurus kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi, siswa tidak hanya mengenali kekuatan dirinya dan gaya belajar yang sesuai, tapi juga belajar untuk bangkit dari kegagalan dan bekerjasama dalam mengelola emosi secara positif. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan membawa dampak positif untuk siswa-siswi kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.